Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur pada pagi hari ini boleh hadir bersama-sama. Meskipun belum bisa kita berkumpul untuk melaksanakan ibadah raya bersama di tempat ini, tapi kami yakin dalam Tuhan kita semua boleh terus dikuatkan, boleh dimenangkan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita mengucap syukur dan kita boleh memfokuskan hati pikiran kita, mempersiapkan setiap apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kesesakan dalam hati kita. Sejauh ini kita melihat begitu besarnya penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kesetiaan Tuhan yang tak pernah berhenti untuk menyertai kita. Kita persiapkan, kita fokuskan hati pikiran kita untuk boleh datang menyembahnya, untuk boleh datang menghadapnya. Kita boleh merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Menguatkan setiap hati kami, meneguhkan iman kami. Untuk tetap percaya bahwa penyertaan-Mu tak akan pernah berhenti. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat. Dan kami semua yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Untuk menyambut-Mu, memuji-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan, kami siap memuji-Mu, dan melakukan apa yang menjadi firman. Amin. Kita naikkan satu pujian. Sujud di altarnya. Bila hatimu terasa berat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila hati kita penuh beban, datanglah. Yakinlah penyertaan Tuhan tak akan pernah usai. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun pedulikan aku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Oh, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi
Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya. Suatu pujian yang mengingatkan kita untuk terus berserah pada Tuhan. Kita berfokus mencari hadirat-Nya. Dan sebelum kita masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ivan, kita akan bersama-sama angkat satu pujian bagaikan bejana. Mari kita serahkan sepenuhnya hati kita, bagaikan sebuah bejana yang siap dibentuk, siap diproses. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Untuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pendeta Ivan. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita perlu bersyukur kalau kita bisa berjumpa di dalam suasana ibadah streaming online seperti sekarang ini, dengan mengingat bahwa kondisi pandemi COVID-19 memang masih memprihatinkan kita. Tetapi mari semangat kita untuk beribadah di tempat masing-masing, di rumah saudara-saudara. Kita tetap semangat, kita tetap rindu kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita bersama keluarga. Kita akan memasuki ibadah perenungan firman Tuhan pagi hari ini, dan kiranya Roh Tuhan akan menolong kita. Kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan.
Bapak dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau membuat kami boleh mengerti, jemaat-Mu boleh memahami dan boleh percaya akan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Sabdo Panebus, saudara-saudara adalah orang-orang yang istimewa, anak-anak Allah. Jadi pasti kita beriman bahwa Allah Bapa kita akan memelihara kita dengan sangat baik. Amin. Kita akan belajar hari ini mengakhiri bulan Januari. Tidak terasa bulan Januari sudah akan selesai. Tinggal 1 hari. Kita akan masuk ke bulan kedua. Pasti waktu berjalan dengan cepat. Tetapi kalau kita perhatikan kondisi kesehatan sungguh-sungguh sangat memprihatinkan di Indonesia ini. Karena itu mari kita tetap berjaga-jaga, kita tetap mengupayakan pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, supaya kita tetap sehat. Tetapi sementara itu mari kita belajar mengakhiri bulan ini akan perenungan kita yang sudah saya sampaikan berhubungan dengan pengharapan kita meraih sepanjang tahun 2021 ini. Kita harus percaya bahwa Allah tetap Allah yang pegang kendali. Amin. Dia tetap Allah yang berkuasa, dia tetap Allah yang bisa menolong kita. Oleh karena itu tema pada pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama, mari kita kumandangkan kemenangan. Ya, kita kumandangkan, kita beritakan kemenangan kita di dalam Yesus Kristus. Karena itulah yang membuat kita bisa meraih pengharapan-pengharapan kita, yaitu kemenangan iman. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca dari kitab Amsal pasal 18 ayat 21 yang berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah, dan siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Jadi hidup mati kita, nasib kita itu dikuasai lidah kita masing-masing. Siapa suka menggemakkannya, siapa suka mengumandangkan kemenangan imannya, dia akan makan buahnya. Atau kalau kita mengucapkan hal-hal yang negatif, itu akan mencelakakan hidup kita. Nah, pilihannya ada di dalam diri kita masing-masing. Dan setelah kita belajar bahwa kita beriman tahun ini akan mencapai pengharapan kita yang didasarkan kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau mengakhiri perenungan bulan Januari ini dengan sebuah ajakan, mari kita kumandangkan kemenangan iman kita itu. Supaya hari lepas hari kita melihat bahwa buah yang kita kumandangkan, buah yang kita gemakkan, buah yang kita ucapkan, buah yang kita akui terhadap kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi hasil yang kita bisa nikmati bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan juga kepada kita yang disampaikan tentang bahayanya lidah, bahayanya perkataan, atau bagaimana perkataan itu juga bisa menjadi berkat buat mereka yang mendengarkannya. Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Efesus 4 ayat 29, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya memakai perkataan yang baik, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saudara-saudara, bicara kasih karunia itu perkara-perkara yang sebetulnya hadiah dari Allah yang bisa kita terima karena mendengar perkataan. Nah, orang pertama sesungguhnya yang mendengar perkataan adalah kita sendiri, ya. Kita yang mengucapkan. Oleh karena itu betapa kita perlu terus menyadari perkara ini agar kita bisa menyampaikan perkataan-perkataan yang bisa memberkati diri kita. Seperti minggu yang lalu saya mengatakan, mari berkati diri kita dengan ucapan-ucapan berkat. Seperti kalau kita biasa memberkati orang lain dengan Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati dengan kelimpahan, Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati usaha Anda berhasil dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang perkataan itulah yang juga dipakai oleh Allah untuk menciptakan alam semesta ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya,
Ketika ada pohon ara setelah dikutuk mati, Tuhan Yesus berkata, kamu gak usah heran. Kalau kamu berkata kepada gunung itu pindah dan kamu yakin perkataan terjadi, maka gunung itu pindah. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan sepanjang tahun ini akan kita lewati dengan memperkatakan, mengumandangkan kebenaran-kebenaran yang bisa membangun iman kita, yang menjadikan kita menang menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Di dalam kitab Yakobus diilustrasikan, digambarkan lidah seperti kemudi kapal. Saya akan membacakan dari Yakobus pasal 3 ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Jadi kapal yang begitu besar, hari ini kita bisa melihat kapal-kapal tanker itu besar sekali, ya. Ada kapal-kapal pesiar yang besar sekali, tenaga dorongnya pun mestinya besar-besar, bisa lari cepat. Tetapi kapal seperti itu dikendalikan hanya kemudi yang kecil saja, jurumudi yang mengendalikan. Nah, lidah seperti kemudi, yang mengendalikan jurumudinya saudara dan saya masing-masing yang mempunyai lidahnya. Betapa luar biasanya kekuatan lidah itu sehingga bisa menggerakkan kapal yang begitu besar. Itulah sebabnya kitab Amsal mengingatkan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkannya, makan buahnya. Betapa luar biasanya pengaruh lidah itu, ucapan kita itu terhadap hidup kita masing-masing. Nah, sama halnya dengan kapal kemudi tadi. Hari ini saya mengajak kita sama-sama bahwa kita mulai memikirkan, mulai mengingat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, janji-janji Allah yang berhubungan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau saudara sedang membutuhkan teman hidup, mari percayalah bahwa Allahku menyediakan teman hidup yang tepat bagi hidupku. Karena memang Allah yang menyediakan. Kalau saudara sedang menghadapi kebutuhan hidup, katakan, Bapakku yang di surga memenuhi segala keperluanku, memenuhi segala keperluan keluargaku, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau saudara seringkali mempunyai iman yang gampang bimbang, saudara bisa berkata-kata, aku meneguhkan percayaku, aku percaya kepada Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Nah, seperti itu kita ucapkan tidak cukup sekali, ya. Dan jangan lupa bahwa kita tidak cukup hanya berpikir mengingat kebenaran Alkitab, kebenaran janji Allah. Tidak cukup, kita harus mengucapkan sampai akhirnya menjadi sebuah hasil yang kita bisa raih dalam hidup ini. Dan dengan demikian, saudara-saudara, kita harus menghindari perkataan-perkataan yang tidak membawa kita menikmati berkat-berkat. Perkataan-perkataan yang negatif, misalnya, aduh badan kok capek sekali, aduh ekonomiku parah sekali akhir-akhir ini, aduh penyakitku tidak sembuh-sembuh. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menyingkirkan hal-hal yang negatif seperti itu. Mari kita percaya bahwa ketika Yesus datang, Yesus sudah mati untuk segala dosa kita, dan Allah mengatakan bahwa di dalam Yesus Allah juga menyertakan segala sesuatu yang berguna untuk kebutuhan hidup kita. Bahkan Allah Bapa kita dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 9. Bapa, engkau berkata bahwa sekalipun pada masa kelaparan aku akan menjadi kenyang. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan tahun-tahun seperti ini sesuatu yang luar biasa. Ya, orang bisa saja kirim makanan buat hidup kita. Kita bisa dikenyangkan. Ya. Kita bisa dipuaskan karena Allah yang menggerakkan orang-orang itu untuk mendatangkan berkat, untuk memberikan berkatnya kepada kita untuk kita nikmati. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur tadi, sekalipun dalam kondisi yang sedang kelaparan, tetapi Daud bisa
makan, kenyang. Karena Allah yang menyediakan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah sudah menyampaikan firman itu. Oleh karena itu kita akan kembali memikirkan kemudi kapal tadi. Pilihannya ada di dalam tangan, di dalam saudara masing-masing. Perkataan apa yang akan saudara kumandangkan, akui sepanjang hidup ini. Renungkan, carilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mendukung kebutuhan-kebutuhan hidup Anda. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur, di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, pasal ke-8 ayat 32 memberitahu bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus? Artinya kalau saudara dan saya memiliki Yesus, Allah memberitahu saudara dan saya memiliki segala sesuatu yang berguna untuk hidup ini. Nah, pertanyaannya, bukan Anda belum diperlengkapi untuk bisa mengucapkan yang benar, yang seperti yang Anda harapkan? Bukan. Masalahnya kita mau nggak mengucapkan itu. Karena Alkitab ada di tangan kita. Janji-janji Allah ada di dalam tangan kita. Semuanya disediakan bagi kita. Karena kita memang anak-anaknya. Untuk itulah pada pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama mengakhiri ini. Pilihannya kepada kita masing-masing. Kita mau meraih pengharapan kita sangat berhasil. Sehingga pada akhir tahun 2021 ini kita bisa berkata, terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang menggenapi firman-Nya. Atau saudara terpuruk dalam keputusasaan, kegagalan, ketidakberhasilan, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Mari saya ajak saudara-saudara, mulai sekarang, perkatakan, gemakkan, kumandangkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memberkati hidup saudara dan saya. Aku sehat, aku menang di dalam Yesus Kristus. Aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus yang menguatkan aku. Tuhan Allahku mengaruniakan apa yang menjadi hasrat hatiku. Dan Tuhan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh karena tangan kanannya. Nah, hal-hal yang menguatkan kita, mari kita kembangkan. Dan tentunya kalau saudara sedang sakit, mari kita terus berkatakan, oleh bilir-bilir Yesus aku sudah sembuh. Kalau saudara dalam kebutuhan-kebutuhan yang saudara perlukan, ungkapkan perkataan firman Tuhan. Bapakku yang memeliharaku, memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika saudara-saudara sedang menanti keturunan, saudara ingat, Tuhan menjadikan kalian sepasang suami istri yang dikehendaki Allah adalah keturunan ilahi. Ucapkan, tahun ini aku akan mendapatkan keturunan ilahi yang datang dari Bapakku yang di surga. Dengan demikian iman kita semakin teguh. Amin. Iman kita semakin kuat dan pada akhirnya jadilah seperti yang Tuhan bilang. Menurut perkataan kita, hal itu terjadi. Kita menuai buahnya. Kita menuai buahnya. Jangan berhenti menggembangkan firman Tuhan, jangan berhenti mengakui firman Tuhan, jangan berhenti mengumandangkan kemenangan iman saudara. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan kita akan berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih kami boleh memasuki ibadah minggu terakhir bulan Januari ini. Dan 2 hari lagi kami akan masuk ke bulan Februari. Kami tahu bahwa suasana belum dapat memberikan jaminan yang pasti akan virus corona sudah berhenti. Tetapi yang sangat kami tahu pasti adalah kami boleh mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menjadikan Engkau tempat perlindungan kami. Kami menjadikan Engkau kubu pertahanan kami. Allah yang kami percayai. Dan biarlah kami melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan dalam hidup kami sehari lepas hari. Berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah usia lanjut. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan yang khusus. Tuhan peliharalah mereka dengan kesehatan yang sangat-sangat baik. Bahkan kami berdoa ketika ada jemaatmu yang sedang sakit, hamba mohon biarlah kuasa bilu-bilu Yesus saat ini juga boleh menjadikan mereka sembuh. Bapak terima kasih menyerahkan perjalanan hidup kami tahun 2021 ini. Memasuki bulan Februari juga dalam pertolongan-Mu. Terima kasih. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara-saudara sebelum saya mengakhiri, mari kita tetap mengupayakan
protokol kesehatan dengan baik. Pakailah masker, hindari kerumunan, jaga jarak, apalagi cuci tangan, dan supaya dengan demikian kita bisa terus menghentikan paparan COVID-19. Shalom, Tuhan memberkati.